Kepanikan terjadi saat kobaran api menghanguskan puluhan lapak pedagang pasar. Warga panik saat angin puting beliung menerjang permukiman mereka. Seorang pengemudi ojek daring ditemukan tewas bersimbah darah usai dipergoki istri sedang asyik berduaan dengan pria idaman lain di dalam kamar. Halo, selamat pagi pemirsa. Senang sekali saya Dani Maulana bisa menemani Anda dalam Fokus Pagi edisi hari Kamis 1 Desember 2022. Langsung saja kita buka Fokus Pagi dari informasi yang pertama. Pemirsa, puluhan lapak pedagang di Pasar Masomba di Kota Palu ludes terbakar pada Rabu malam. Lokasi kebakaran yang berada di bagian tengah pasar membuat petugas kesulitan untuk memadamkan api. Kepanikan terjadi saat kobaran api menghanguskan Pasar Masomba, Kota Palu, Sulawesi Tengah, Rabu malam. Api diduga berawal dari bagian tengah pasar yang berjualan pakaian bekas, kemudian membesar dan menjalar. Api dari waktu itu nggak ada orang di sana waktu itu. Ada banyak orang. Ada yang keluar di sini yang nggak ada satu kali. Yang kebakaran harus kita kumpul semua. Seandainya tidak dipotong tengah ini, habis ke sini. Habis semua. 3 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Lokasi kebakaran yang berada di tengah pasar menyulitkan petugas melakukan pemadaman. Hingga berita ini diturunkan, petugas masih berusaha memadamkan api yang membakar puluhan lapak pedagang. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu, Sulawesi Tengah. Di informasi berikutnya, angin puting beliung menerjang permukiman di sejumlah daerah di Jawa Tengah. Di Demak, ratusan rumah warga rusak akibat dihantam angin puting beliung. Sementara itu di Kabupaten Pati, angin kencang membuat warga panik. Kepanikan terjadi saat angin puting beliung menerjang Kecamatan Tayu dan Dukuh Seti di Pati, Jawa Tengah. Warga pun berusaha menyelamatkan diri. Ada 9 desa yang terdampak. Rumah warga yang terdampak mengalami kerusakan ringan hingga berat. Kondisi terparah dialami warga di Desa Pundenrejo, Kecamatan Tayu. Pemerintah kecamatan masih melakukan pendataan akibat bencana angin kencang ini. Kejadian sekitar jam 12 lewat di mendung, disertai hujan, kemudian ada angin kencang memaksa. Dari data BPBD Pati, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sementara di Kabupaten Demak, angin puting beliung yang menerjang Desa Bumirjo menerbangkan berbagai benda yang dilintasinya. Tercatat, 125 rumah warga rusak akibat tersapu angin. Rabu pagi, warga dibantu aparat keamanan dari TNI dan Polri mulai memperbaiki kerusakan rumah yang terdampak. Tim Liputan melaporkan. Hujan yang terus mengguyur wilayah Pati, Jawa Tengah menyebabkan 2 kecamatan kembali diterjang banjir bandang. Banjir juga menyebabkan 1 orang tewas akibat terseret arus air. Allahu Akbar. Wes tenang we. Selamat, we selamat. Beginilah kepanikan warga di Pati, Jawa Tengah saat banjir bandang menerjang dengan begitu deras pada Rabu sore. Banjir menyebabkan 2 kecamatan terendam. Ketinggian air bervariasi, mulai dari 1 meter hingga sampai ke atap rumah warga.
Bahkan ada seorang ibu beserta anaknya yang berusaha menyelamatkan diri hingga menaiki atas genting rumahnya. Petugas gabungan dan relawan masih terus berusaha menyisir lokasi banjir untuk mengevakuasi warga yang terisolir. Kemudian juga sekaligus juga kita melakukan kegiatan pengamanan barang-barang masyarakat dan juga kita tentunya standby di sini membentuk posko untuk posko bencana banjir ini, termasuk juga bekerjasama dengan seluruh masyarakat untuk kita bersama-sama untuk bahu-membahu. Hingga saat ini kerusakan yang ditimbulkan akibat banjir belum dapat didata. Sementara itu akibat peristiwa ini 1 orang tewas karena terseret arus air. Taufan Yuda melaporkan dari Pati, Jawa Tengah. Dari Pati kita beralih ke Cianjur, Jawa Barat. Pemirsa, masa pencarian korban gempa bumi diperpanjang hingga 3 hari ke depan. Pencarian selama Rabu siang, 1 korban kembali ditemukan. Dan saat ini masih ada 12 korban lagi yang belum ditemukan. Pencarian yang dilakukan tim SAR sepanjang Rabu 30 November 2022 dipusatkan di area sekitar warung Sate Sinta, Desa Cijedil, dan Cicadas. Hasilnya, 1 lagi korban gempa bumi yang berhasil ditemukan di Cicadas, Kecamatan Cugenang. Hingga Rabu, total yang berhasil dievakuasi sebanyak 328 korban meninggal. Meski Rabu merupakan batas akhir pencarian, namun tim SAR dan Bupati Cianjur memperpanjang proses pencarian karena masih ada 12 korban yang belum ditemukan. Si ahli waris yang mana masih ada berharap untuk ditemukan korban yang hilang di lokasi tanah longsor tersebut. Kami, Kabupaten Cianjur, telah membuat usulan penambahan waktu 3 hari ke depan. Sementara, sebagai bentuk kepedulian sosial di tengah bencana gempa di Kabupaten Cianjur, komunitas Ditok memberikan kepercayaan donasi bantuan kemanusiaan sebesar 50 juta rupiah, sembako, dan kaos Ditok kepada YPP SCTV Indosiar untuk disalurkan kepada para pengungsi di tenda pengungsian Kelurahan Bojong Herang, Kecamatan Cianjur Kota, Kabupaten Cianjur. Menurut representatif Ditok ofisial Midan Anis, kepercayaan donasi kepada YPP SCTV Indosiar ini lantaran kredibel dengan kiprahnya yang diketahui se-Indonesia. Karena kami melihat YPP SCTV Indosiar ya, itu adalah satu yayasan yang kredibel dan bisa dipercaya dan selama ini sudah berkiprah di seantero Nusantara. Kami disupport oleh Ditok Official untuk menyampaikan pesan cinta ini kepada saudara-saudara kita di Cianjur, dan ini adalah yang pertama, bukan yang terakhir. Insya Allah setelah ini kita akan terus menyampaikan bantuan-bantuan yang bisa kami YPP SCTV Indosiar juga menggelar pengobatan gratis untuk kesehatan pengungsi dan memberikan sembako kepada warga pengungsi. Rendra Ghazali melaporkan dari Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, jenazah salah satu kru helikopter Pol Airut Baharkam Polri yang jatuh di perairan Bangka Belitung disambut tangis haru keluarga saat tiba di rumah duka. Orang tua dan keluarga bersedih menerima kedatangan anaknya yang gugur dalam tugas. Suasana pilu mengiringi kedatangan jenazah Bribtu Anumerta Khairul Anam di rumah duka di Desa Milang Asri, Magetan, Jawa Timur. Orang tua dan keluarga tak kuasa membendung tangis usai melihat jasad anaknya yang gugur saat menjalankan tugas. Iya, Bribtu Khairul Anam adalah salah satu korban jatuhnya helikopter Korps Pol Airut Baharkam Polri di perairan Bangka Belitung Minggu siang. Rencananya jenazah Bribtu Anumerta Khairul Anam dikebumikan pada Kamis pagi di pemakaman desa. Hak-haknya itu kenaikan pangkat luar biasa, yang satu tingkat lebih tinggi. Kemudian hak-haknya asuransi, hak pensiun, apalagi deh, asuransi ya dari jasa harja itu sudah diberikan semua. Selain jenazah Bribtu Anumerta Khairul Anam, jenazah kopilot helikopter Bribtu Anumerta Muhammad Lasminto juga sudah diserahkan ke keluarga. Sementara jenazah Aibda Anumerta Joko Mudo yang bisa ditemukan sudah berada di Belitung. Hingga Rabu malam, 1 korban lainnya belum ditemukan. Tim Liputan melaporkan.
Pemirsa, aksi unjuk rasa mahasiswa di Pengadilan Negeri Jakarta Barat berlangsung menegangkan. Mahasiswa yang tergabung dalam aliansi korban uji kompetensi apoteker Indonesia juga melayangkan gugatan terkait penyelenggaraan uji kompetensi apoteker Indonesia. Sambil mengusung keranda, ratusan mahasiswa menggelar unjuk rasa di depan kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada Rabu siang. Aksi ini untuk mendukung gugatan baik secara perdata maupun pidana terhadap pihak yang menggelar uji kompetensi apoteker Indonesia. Gugatan dilakukan karena Panitia Nasional Uji Kompetensi Apoteker Indonesia yang dibentuk oleh Komite Farmasi Nasional diduga ilegal karena tidak sesuai dengan peraturan Kementerian Kesehatan. Selama uji kompetensi berlangsung, calon apoteker diduga dipungut biaya antara Rp600.000 hingga Rp1.000.000 per orang. Segera memproses laporan. Pemirsa, seorang pengemudi ojek daring di Bondowoso, Jawa Timur pada Rabu sore tewas bersimbah darah di rumah kontrakannya. Korban tewas dengan 5 tikaman pisau beberapa saat setelah memergoki sang istri sedang berduaan dengan pria lain di dalam rumah sepulangnya bekerja. Tangis histeris keluarga korban pecah sesaat setelah warga menemukan jasad Mahasurya Surayus di rumah kontrakannya di Jalan Kolonel Sugiono, Kelurahan Kedemangan, Bondowoso, Rabu sore. Tubuh pria berusia 33 tahun yang sehari-hari menjadi pengemudi ojek daring ini didapati tewas bermandikan darah di ruang belakang. Polisi yang mendatangi lokasi langsung melakukan olah TKP dan mengevakuasi jasad korban ke rumah sakit untuk diautopsi. Hasil pemeriksaan awal terdapat beberapa luka tusukan di tubuh korban dan polisi menyita sebilah pisau yang masih berlumuran darah. Penusukan atau bagaimana? Sementara kami mengamankan ada beberapa barang bukti yang sudah kami amankan. Salah satu ada 1 buah pisau yang diamankan yang diduga diakui oleh dugaan si pelaku. Polisi mengamankan seorang pria yang diduga menghabisi nyawa korban. Berdasarkan keterangan sejumlah saksi, petaka terjadi pada Rabu sore ketika korban pulang usai bekerja memergoki sang istri sedang asik berduaan dengan terduga pelaku. Tommy Iskandar melaporkan dari Bondowoso, Jawa Timur. Ya, pemirsa, kita jeda sejenak. Fokus Pagi akan hadir kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Di antaranya adalah dari Piala Dunia 2022 Qatar. Tunisia secara mengejutkan mampu mengalahkan juara bertahan Prancis 1-0 pada partai terakhir penyisihan Grup D. Fokus Pagi segera kembali. Dipersembahkan oleh Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Dani Maulana. Pemirsa, kemenangan tipis 1-0 atas Denmark ini membuat Australia sukses mengamankan 1 tiket di babak 16 besar Piala Dunia 2022 Qatar. Sementara itu di laga lain, juara bertahan Prancis secara mengejutkan takluk dari Tunisia. Hasil mengejutkan di Piala Dunia 2022 Qatar kembali terjadi. Kali ini wakil Afrika Tunisia secara mengejutkan mampu mengalahkan juara bertahan Perancis 1-0 pada partai terakhir penyisihan Grup D yang berlangsung di Education City Stadium Doha. Wahibi Kazri jadi aktor kemenangan Tunisia lewat gol tunggalnya yang tercipta di babak kedua. Sayang meski meraih poin penuh, para pemain Tunisia tetap tertunduk lesu karena gagal melaju ke babak 16 besar. Kegagalan Tunisia ini karena di laga lain sang rival Australia juga mampu mendulang 3 poin saat menghadapi Denmark. Dalam laga yang digelar di Al Janoub Stadium, Australia berhasil menang tipis 1-0. Gol semata wayang Sokoros dicetak oleh Matthew Leakey berkat kerjasamanya dengan Riley McGree. Hasil ini membawa Australia finish di urutan kedua klasmen akhir Grup D dengan 6 poin, berada di bawah Prancis yang unggul head-to-head dan selisih gol. Masih dari Qatar, pemirsa, ternyata negara di Jazirah Arab ini punya banyak wisata seru yang memacu adrenalin. Nah, salah satunya adalah para trike
Asran Sadi akan mengajak Anda untuk para trekking di atas langit di kota masjid. Yo pemirsa, bukan Asra namanya kalau nggak mencoba wisata adrenalin di suatu negara. Kali ini saya di kawasan Mesaid, Qatar pemirsa, di kawasan gurun pasir. Kita akan mencoba yang namanya para trekking. Wih, dari namanya aja udah memacu adrenalin ya. Seperti apa serunya? Let's go kita ke sana. Para trek memang pilihan yang tepat buat saya yang suka memacu adrenalin di angkasa. Sebelumnya kita harus daftar dulu ya. Saya pesan yang terbang 10 menit dengan manuver. Harganya sekitar 750 Qatar Rial atau setara dengan 3 juta rupiah. Para trek menggunakan kendaraan khusus roda 3 yang ditopang dengan mesin baling-baling berkapasitas 2200 cc, lengkap dengan parasut sebagai alat manuver. Oke, sekarang ini giliran kita pemirsa, pesawat kita yang ini. Deg-degan coy. Penerbangan ini dijamin aman ya pemirsa, karena sistem keselamatan dan pilotnya sudah berstandar internasional dan tersertifikasi. Let's fly, buhu! Wah, indah banget pemandangan dari atas ini. Kita bisa melihat kawasan pantai yang bersebelahan dengan gurun. Asran Sadi dan Tikno Handoko melaporkan dari Masjid, Qatar. Dipersembahkan oleh Fokus Pagi akan kembali dengan informasi Piala Dunia 2022 Qatar. Di antaranya adalah timnas Argentina berhasil menundukkan Polandia 2 gol tanpa balas. Kami segera kembali. Dipersembahkan oleh Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi. Pemirsa, kemenangan 2-1 atas Arab Saudi di babak terakhir penyisihan grup C tetap tidak mampu membawa Meksiko lolos ke 16 besar. Sementara itu Argentina akhirnya berhasil keluar sebagai juara grup setelah mengalahkan Polandia 2-0. Tim Tengu Argentina yang sempat terseok di laga perdananya di Piala Dunia 2022 Qatar secara perlahan terus bangkit. Pada laga terakhir penyisihan grup C, Lionel Messi dan kawan-kawan kembali menunjukkan kedikdayaannya dengan menggilas Polandia 2 gol tanpa balas. Gol kemenangan Argentina berhasil dicetak Alexis McAllister dan Julian Alvarez yang sama-sama tercipta di babak kedua. Kemenangan ini membawa Argentina lolos ke babak 16 besar dengan status pemuncak klasemen grup C. Sementara itu Polandia yang gagal meraih poin tetap lolos ke fase knockout sebagai runner-up grup. Pada laga lain di grup C, kemenangan Meksiko 2-1 atas Arab Saudi tidak mampu memberikan dampak besar bagi tim berjuluk L3. Meksiko gagal melaju ke fase berikutnya karena hanya menempati posisi ketiga klasemen akhir dan hanya kalah selisih 1 gol dari Polandia. Sedangkan Arab Saudi yang sempat memuncaki klasemen grup C kini harus puas menjadi juru kunci dengan torehan 3 poin. dipersembahkan oleh Ya pemirsa, usai sudah Fokus Pagi hari ini tetap kencangkan protokol kesehatan. Dan pemirsa Indosiar khusus di Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surakarta, dan Batam. Mulai tanggal 2 Desember jam 24.00 waktu Indonesia Barat, siaran TV analog Indosiar akan dihentikan. Cari frekuensi siaran TV digital Indosiar di Bandung di 39 UHF, di Semarang 32 UHF, di Yogyakarta dan Surakarta 25 UHF,
di Batam 42 UHF untuk tetap bisa menyaksikan program-program kesayangan Anda di Indosiar. TV analog akan segera mati dan TV digital segera dimulai. Indosiar siap digital. Dan pemirsa, usai Fokus Pagi jangan lewatkan untuk menyaksikan program Mega Series Panggilan. Mewakili tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas, saya Dani Maulana pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas, jaga kesehatan selalu, dan sampai jumpa.